kita akan melanjutkan soal masalah kemarin. Jadi kita ke soal nomor 21 ya. Nanti itu berupa datanya itu nomor 21 sampai 28, kemungkinan nanti kan nggak urut ya. Tapi kalau ketemu soal kayak gini, ini sudah bukan data tunggal lagi karena ini nilainya berupa rentang. Kita lihat lagi. Nah, untuk soal nomor 18 ini data tunggal. Kenapa? Walaupun dalam bentuk sama-sama tabel, tapi di nomor 18 tabelnya berupa untuk nilainya itu angka bulat, nggak ada rentang 15 sampai berapa ya. Jadi sudah kelihatan berbeda. Oke, kita mencari mean. Mencari mean jelas antara data tunggal sama kelompok berbeda. Nah, mean yang di sini nanti yang saya akan ajarkan yaitu mean untuk cara coding. Mean cara coding. Cara coding gimana? Itu cara yang lebih simpel daripada cara manual. Kalau manual angkanya bisa aja ribuan kebanyakan. Oke, langsung saja cara coding yaitu langkah pertama kalian bikin kolom bantuan dulu untuk kolom codingannya. Oke, kita untuk menulis CI atau codingannya. Nanti kolom berikutnya FI kali CI, frekuensi kali CI nya. Oke, kemudian kita lengkapi dulu tabelnya di sini. Oke, ini sigma atau total ya. Total frekuensinya ini kalau jumlahin itu 60. FI kali CI. Oke, kita ke kolom CI dulu. CI itu codingan. Mana yang baris kita mau codingin bebas sebenarnya. Cuman saran saya, baris yang kalian nolin itu yang frekuensi paling banyak di sini yaitu angka 20, berarti kita nolin. Nah, nanti baris atasnya gimana? Itu semakin minus. Jadi minus 1, minus 2, minus 3, berurutan minusnya. Bawahnya 0 gimana? Positif. 1, 2. Kemudian FI kali CI berarti frekuensi kali CI-nya. 3 kali min 3 yaitu min 9. 5 kali min 2 min 10. 15 kali min 1 min 15. 0 kali 20 0. 5 kali 1 15. 2 kali 2 4. Berikutnya kita total ini. Min 15 min 9 tambah min 10. Nah, ini lebih gampang gini. 15 habis sama min 15. Kemudian 4 ditambah minus 9 jadinya minus 5. Sisanya minus 5 sama minus 10 jadi minus 15. Kemudian kita masukin rumus mean cara coding itu rumusnya XS atau nilai tengah sementara ditambah sigma hasil FI kali CI nya ditotalin berapa tadi dikali sigma FI kali P. Oke. Kemudian XS itu apa? Nilai tengah sementara. Nilai tengah sementara dari mana? Dari baris yang kalian codingin atau kalian nolin, yaitu dari baris ini. Fokus di nilai rentangnya. Ya, XS itu nilai tengah. Tengah antara 50 sampai 59 gimana caranya? Udah 50 tambah 59 bagi 2. Atau itu pakai jari 50 sampai 59 berapa? Tengah-tengahnya siapa? Ini kalau dihitung 50 tambah 59 109 bagi 2 54,5. Oke, ditambah sigma FI kali CI nya dapat min 15 dibagi sigma FI nya 60 dikali P. P itu interval, boleh yang baris 2 dengan 1 nih, 30 kurangi atasnya itu 20, kalau kurang 20 10. Atau gini 50 sampai 59 ada berapa sih, dihitung pakai jari juga apa. Oke, coret-coret 54,5 biarin. Ingat ya, yang dihitung itu perkaliannya dulu. Nah, min 15 dibagi 6 itu dapatnya minus 2,5. Ini dihitung jadinya 52. Oke, cukup gampang ya. Nanti diulang-ulang lagi bagian ini biar kamu paham. Sekali lagi yang dinolin itu baris yang frekuensi paling banyak. Sebenarnya mau bebas juga nggak apa-apa, hasilnya bakal sama. Oke. Berikutnya saya akan ngajarin cara mencari, mungkin mencari median dulu kali ya, atau modus deh, mencari modus. Oke, untuk mencari modus itu gampang. Kalau di data tunggal nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini juga sama. Nilai yang paling sering muncul yang mana? Dilihat dari jumlah frekuensinya aja yang paling banyak, yaitu di frekuensi 20. Oh, berarti untuk modusnya itu di baris 2. Terus hasilnya jawabannya 20 bukan. Ini modusnya ya, berarti di kelas ini. Oke. Rumus modus gimana? Rumus modus itu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB-nya yang mana? TB itu kayak TB itu kalau tadi di mean kan nilai tengah sementara, ini enggak ada, adanya TB. TB itu dilihat dari kelasnya. Kelas modusnya kan di baris ini nih ya, dari frekuensi terbanyak itu 50 sampai 59. TB itu
nilai paling dikit 50 sama 59 itu nilai 50, atau ini aja TP itu nilai paling kiri yaitu 50 kurangi 0,5, selalu kurangi 0,5 untuk mencari TP, itu dapatnya 49,5. Ditambah D1 yang mana? D1 itu difference atau selisih antara baris modusnya kan di 20 nih, selisihnya sama yang atas itu D1. 20 sama 15 selisihnya 5 per D1 tadi 5. D2 yang mana? D2 itu selisih kelas dengan yang kelas bawahnya. Jadi 15 juga itu 5 juga dikali P, P-nya 10. Ini datanya sama ya, jadi P-nya ketahuan 10. 49,5. P itu tadi ya 50 sama 9 atau gini. 30 kurangi 20, 40 kurang 30 sama kan hasilnya 10 juga. Ini biarkan dulu. Nah, ini 5 per 5 tambah 5 10 kali 10 coret-coret. 49,5 tambah 5 jadinya 54,5. Itu jawaban modus. Oke, sekarang kita ke median. Untuk mencari median, kalau di modus atau kalau di nilai mean kan nggak perlu nyari letaknya ya, langsung pakai rumus codingannya. Nah, kalau di modus dilihat dari frekuensi paling banyak. Terus kalau median gimana? Median itu ada rumusnya. Dan langkah pertama itu nyari letak. Kalau modus nyari letak dari frekuensi terbanyak. Kalau median gimana? Kalau median itu ada rumusnya. Jadi nanti rumus median atau lambangnya ME itu sama ada TP ditambah hasil letak mediannya kurangi FKS. FKS itu frekuensi kelas sebelumnya. Nanti saya jelasin. Terus dibagi FK dikali P. Oke, kita nyari letak ME. Rumusnya median itu letak ME setengah kali N. N itu totalnya ya, tadi dapat 60 ya. Setengah di total frekuensi N. Setengah kali 60 dapatnya 30. Nah, terus letaknya di mana 30 ini? Letaknya itu kamu jumlahin dari frekuensi aja nih. 3 dari atas yang jumlahnya. 3 tambah 5 baru 8. 8 tambah 5 23. Mintanya kan 30. Berarti kita lanjutin lagi. Kelebihan nggak apa-apa tapi jangan sampai kurang. Ya. 23 tambah 20 43. Oke, sini 43 berarti kelas medianya di sini. Oke. Terus masukin TP itu nilai paling ujung dikurangi 0,5 sama kebetulan sama ya 49,5 ditambah letak ME dapat 30 dari yang sini kurangi FKS berarti nilai tengah frekuensi kelas sebelum kelasnya sini nih kelas 20 nih baris 20 nih sebelumnya berarti atasnya. Nah atasnya tadi dijumlahin berarti dari 3 tambah 5 tambah 15 jadinya 23 berarti 23 per frekuensi kelasnya. Nah, kelasnya kan di frekuensi 20, berarti 20 kali P, P-nya tadi bertemu 10. 49,5 tambah 30 kurangi 23, 7 per 2. 7 bagi 2, 3,5 tambahin ke sini jadinya 53. Kemudian kita mencari kuartil. Oke, mencari kuartil ya, median sudah ya. Oke, mencari kuartil sama ada TP, tapi di sini berarti diganti kuartil. Jadi sebenarnya antara median, kuartil, desil, persentil itu rumusnya mirip-mirip, hanya beda di cara mencari letaknya. Letak permintaannya apa? Modus yang median ya median, kuartil ya kuartil. Letak median. Kita berarti mencari kuartil ya, sorry bukan median lagi. Kita lagi mencari kuartil. Mencari Q1 dulu contohnya ya. Q1. Oke. Jadi kita nyari letak Q1 karena permintaannya 1 berarti 1 per 4. Kalau 2, 2 per 4. Kalau 3, 3 per 4. 1 per 4 kali N itu total frekuensi dapat 60. 60 bagi 4 yaitu 15. Oh, dapatnya di frekuensi yang ditotalin. Kalau dapatnya itu 15. Boleh pas, boleh kurang ya. Bukan 15 berarti yang ini, bukan, salah. Tapi dijumlahin frekuensi dari yang atas. Kita jumlahin 3 tambah 5, 8. Masih kurang mintanya 15. 8 tambah 15, 23. Oke, stop. Walaupun kelebihan nggak apa-apa. Oke, berarti letak Q1-nya di sini. TB, karena letak kelasnya di sini, berarti TB dari nilai paling kiri yaitu 40 kurangi 0,5, dapatnya 39,5. Tambah letak Q1-nya nilainya tadi 15. Kurangi FKS, berarti kelas sebelumnya ya. Kelasnya sini sebelumnya berarti 2 baris yang atas itu 3 tambah 5. Jadinya 8 per FK, FK-nya 15 kali P, P itu 10 ya tadi ya intervalnya.
39,5 biarkan, ditambah 15 kurangi 8 itu 7, ini 15 bagi 10, masing-masing bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 3, 7 bagi 3, oke, 7 bagi 39,5, 7 bagi 3 itu kisaran 2,333 gitu ya. Jadi kalau kita jumlahin dapatnya 41,83. Oke. Sekarang kalau nyari Q2 gimana? Q2 itu boleh pakai rumus Q2 sendiri, boleh pakai rumus median, sama aja. Nah, teman-teman, jadi nggak perlu saya ajarin Q2, kita langsung ke Q3. Oke, kita nyari Q3. Ini yang sebelah sini saya hapus dulu. Oke, Q3 rumusnya gimana? Sama, kita nyari letak dulu supaya TP-nya ketahuan. Kita nyari letak Q3 dulu, berarti rumusnya karena 3, berarti 3 per 4 kali N. 3 per 4 kali N-nya 60. Coret-coret dapat 15. 15 kali 3. Kenapa dicoret per 15? Maksudnya 60 bagi 4, 15 gitu ya. 3 kali 5, 45. Oke, TP-nya nanti kita cari nih. 45 di kelas mana? Sama, dijumlahin dulu ya. Di atas ke bawah. 3 tambah 5, 8. 8 sama 15 itu 23. 23 sama 20, 43. Masih kurang ya, berarti di bawahnya. Oke, berarti di sini nggak perlu dijumlahin. Oke, berarti kelasnya di daerah sini. Nah, sekitar 58 ya di sini. 58. Oke. Berarti TP-nya paling kiri kurangi 0,5. 60 kurangi 0,5, 59,5. Ditambah letak Q3-nya. Rumusnya kayak gini ya, sama ya, bedanya di sini doang. Letak Q3-nya dapat 45. 45 kurangi FKS-nya tadi 43 ya, dari 3 sampai di kelas atasnya itu 20, itu dapatnya 43 dibagi FK, frekuensi kelasnya di 15 kali 10 coret-coret dapat 2, dapat 3 karena masing-masing bagi 5. 59,5 biarkan, jangan dijumlahin dulu ya, tapi ngitung nih yang bagian kalinya. 45 kurang 43, 2. 2 per 3 kali 2 jadinya 4 per 3. 4 bagi 3 1,33 ya, 59,5 tambah 1,33 jadinya 60,83. Oke, ini kita baru sampai di Q3 sama modus, sama mean, sama median. MA itu median. Oke, baru sampai nomor 25. Oke, untuk nyari D4, D7 kita next video.